الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Iswardi SAG. Terima kasih kepada tim penyelenggara Zoom kajian Tauhid online Jamaah Tauhid Robani. Nama saya Selamat Subahi, Jamaah Tauhid Robani dari Jawa Tengah. Eh, saya telah bergabung pada Jamaah Tauhid Robani sekitar 7 bulan yang lalu. Dan saya mengikuti kajian tauhid yang disampaikan oleh Ustadz Iswardi melalui channel YouTube. Saya merasa belum lama mengikuti kajian tauhid yang disampaikan oleh beliau, sehingga saya masih merasa sangat membutuhkan bimbingan dari Pak Ustadz. Oleh sebab itu, saya mohon izin pada Pak Ustadz agar saya diizinkan dan diridhoi agar saya dalam melakukan atau mengamalkan semua ilmu yang disampaikan oleh beliau, saya dapat diridhoi. Sekali lagi mohon ridhonya, mohon izinnya. Adapun yang akan saya tanyakan, yang pertama yaitu apakah setiap kita melakukan kafiyat zikir dalam jangka waktu tertentu akan selalu mengalami peristiwa atau pengalaman spiritual secara batin, seperti ruh kita keluar dari raga, bertemu dengan para wali atau para nabi, dan sebagainya. Yang kedua, apakah seorang yang dalam berpikir namun tidak pernah mengalami peristiwa atau pengalaman spiritual, namun sudah benar-benar yakin bahwa diri ini sejatinya adalah wujud Allah yang dan tetap yakin akan hal tersebut dalam menjalankan semua amal ibadah dan semua aktivitas dalam hidup ini. Apakah keyakinan tersebut sudah benar atau masih keliru? Mohon bimbingan dari Pak Ustadz. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, silahkan langsung dijawab Ustadz. Ada dua pertanyaan dari Pak Slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Rabbani di mana saja berada, alhamdulillah pada malam yang penuh dengan kebaikan ini Allah berikan kita waktu dan kesempatan untuk bisa kita bermuzakarah dan diskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan setiap diskusi kita ini Allah berikan kita anugerah pemahaman sehingga hasil diskusi kita ini benar-benar memunculkan suatu isbatul yakin atau isbatul kamil di dalam kolbu kita sehingga kita benar-benar mampu dan bisa memahami siapa diri kita dan bagaimana pulang dan kembali kita kepada asal mula jadi kita ini. Baik Pak Slamet, bahwa di dalam kita berzikir ya tidak mesti ada suatu pengalaman namanya ruhani. Makanya Ustadz katakan zikir yang kita lakukan ini kalau kita istiqomah maka Allah menjanjikan kepada kita ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah wahai kekasihku kata Allah, apabila kamu senantiasa berzikir kepada Allah, rohanimu selalu kamu sambungkan kepada Allah, maka dipastikan rohani kita, kalbu kita itu akan mendapatkan namanya ketenangan batin. Ketenangan batin itu adalah ketenangan di mana rohani kita itu senantiasa hidup selalu bersama Allah. Sehingga kehidupan yang kita lalui di alam dunia dan di alam sahada ini benar-benar selalu bersama Allah. Ya. Ini yang mesti
kita instalkan, kita aktifkan kesadaran Tuhan itu di dalam rohani kita, senantiasa kita mengingat akan dirinya. Bukankah Allah mengatakan, "Fazkuruni azkurkum." Maka jika kamu selalu mengingat aku, kata Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik kamu dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, azkurkum, maka aku juga selalu mengingat akan dirimu. Ketika hati dan ruhani ini telah hadir bersama Allah, itu menandakan bahwa ruhani itu benar-benar sudah berjalan dan meniti di dalam keridhaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah hati ini senantiasa bermahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Allah. Maka orang yang telah hidup kolbunya, orang yang telah aktif dan terinstal kesadaran Tuhan di dalam dirinya, dengan senantiasa mengingat akan diri Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, disinilah seorang hamba tadi itu benar-benar innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah senantiasa beserta diri kita ini, dan Allah senantiasa hadir mengawal dan menjaga serta membimbing dan menuntun hati kita ini sampai habisnya usia umur kita ini. Jadi hasil daripada zikir itu adalah di mana mendatangkan atau memunculkan sifat keistiqomahan kita di dalam hidup kita ini. Sehingga kita tidak lepas kontrol dalam hidup ini. Ya, buktinya orang yang telah berzikir kepada Allah, buktinya bahwa ruhaninya telah hidup kesadaran Tuhan, dia akan menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan bil alamin. Ucapannya terjaga, ya, pandangannya terjaga, pendengarannya juga terjaga, akal fikirnya terjaga. Seluruh aktivitas perbuatan tubuhnya itu awal sampai akhir, mulai dari sejak kita bangun pagi, ya, sampai kita kembali tidur, semuanya tetap berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah. Inilah tanda orang yang senantiasa dijaga dan dipelihara Allah dirinya, sehingga dirinya itu dijauhkan Allah daripada perbuatan dosa dan maksiat. Makanya zikir itu hakikatnya bagaimana rohani kita itu terpatri, mahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Allah. Yang kedua, andai kata terjadi, ya, ya, dan ini tidak mesti gitu. Andai kata terjadi sesuatu pengalaman rohani pada diri kita, maka jangan kita kaget, ya, jangan kita takut, karena kita ini berzikirnya tadi tidak mencari sesuatu yang lain selain daripada Allah. Makanya setiap kita berzikir, kita mesti punya kompasnya. Nah, apa kompas zikir kita tadi? Kompas daripada zikir kita itu bagaimana zikir kita itu betul-betul terhubung dan tersambung kepada Allah. Jadi zikir kita itu orientasinya Allah. Zikir kita itu tujuan akhirnya itu adalah Allah. Maka ketika itu kita pasang kompas dari setiap zikir yang akan kita lakukan. Dengan melafazkan ilahi anta maqsudi waridhoka rahmatul mubi. Kemudian yang ketiga, ya, jangan kita berpikiran bahwa orang yang punya pengalaman zikir dengan orang yang tidak punya pengalaman zikir itu, jangan kita sangka orang yang punya pengalaman zikir itu tanda dia sudah fana, tanda dia sudah makrifat, dan orang yang tidak ada pengalaman zikirnya tidak fana dan tidak makrifat. Itu kalau kita memahami seperti itu, maka disitulah kita tertipu dengan zikir yang kita perbuat ini. Sebenarnya Bapak Ibu, ya, Ustaz selalu ingatkan kita ini, orang syariat selalu tertipu dengan amaliah-amaliah ibadahnya. Orang tarikat juga tertipu dengan pengalaman-pengalaman rohaninya. Orang hakikat juga akan tertipu dengan penyaksian dirinya. Dan orang makrifat juga akan tertipu dia dengan makrifatnya. Nah, lalu bagaimana cara kita memahami ini? Di mana letaknya orang duduk di syariat tertipu dengan amaliah-amaliah ibadahnya? Ini maksudnya Bapak Ibu.
Ketika seseorang itu rajin beribadah, menunaikan ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, sehingga dengan ibadahnya itu dia merasa dia telah dapat tiket, dia telah dapat kendaraan untuk bisa sampai kepada Allah. Ya, sehingga orang yang kurang amaliyah ibadah sunnahnya, dalam pandangannya itu belum bisa sampai kepada Allahnya. Padahal ya, ibadah yang kita lakukan itu apapun macam dan bentuk jenisnya, yang wajib maupun yang sunnah, jangan kita berpandangan bahwa itu adalah kendaraan kita untuk kita usul kepada Allah. Akan tetapi pandanglah seluruh ibadah kita itu kendaraan Allah ya untuk membawa kita sampai kepada dirinya. Tapi kalau kita mengatakan ibadah kita itu adalah kendaraan kita untuk sampai kepada Allah, maka disitulah terjadinya ya suatu sifat ujub pada diri kita ini. Sehingga orang yang ibadahnya tidak sama dan tidak kuat seperti ibadah yang kita lakukan, kita menganggap ibadahnya itu masih level tingkat rendah. Ibadahnya itu menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Padahal setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu terjadi bukan karena kemampuan usaha dan ikhtiar kita. Akan tetapi semua ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu terjadi karena anugerah kasih sayangnya Allah kepada diri kita. Makanya Allah katakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karuniaku, kalau bukan karena anugerah aku, kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang aku kepada dirimu, maka kamu tidak akan pernah bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada aku. Jadi sebesar zarah ibadah yang terbit dari diri kita, semuanya itu datangnya daripada karunia dan anugerah Allah kepada diri kita. Jadi jangan kita merasa bangga, jangan kita merasa senang dan gembira melihat diri kita mampu melakukan suatu amalia ibadah yang mana orang tidak mampu melakukan sama seperti yang kita lakukan. Sehingga akan terjadi namanya sifat ujub dan takbur. Buktinya akan terjadi namanya sifat ujub dan takbur itu, kita senantiasa membanding-bandingkan amaliyah kita, wiritan kita, dengan amaliyah dan wiritan daripada sahabat kita. Kita mampu tahajud, teman kita tak mampu tahajud. Kita mampu duha, teman kita tak mampu duha. Kita mampu puasa Senin Kamis, teman kita tak mampu melakukan Senin Kamis. Jadi ketika teman kita tidak mampu melakukan seperti yang kita lakukan, kita selalu itu menganggap enteng kepada amalia dan ibadah yang dia lakukan. Dan kita ini selalu menjadi orang yang terbaik di hadapannya. Nah, inilah yang Ustaz katakan tadi, kalau dia tidak mampu memandang bahwa amaliyah yang dia kerjakan walaupun sebesar zarah datangnya daripada karunia dan anugerah Allah, maka disitulah amalnya tadi itu akan menjadi hijab bagi dirinya. Disitulah rahasianya duduk di makom syariat bahwa amalnya itu akan menjadi hijab bagi dirinya. Itu yang pertama. Lalu kalau kita duduk pada makom tarikat, duduk pada makom tasawuf, ya, di mana letak hijabnya? Ya, letak hijabnya seseorang itu apabila dia punya pengalaman rohani. Ya, saya baru 3 bulan berzikir, baru 3 bulan bergabung memahami ilmu tauhid dan ilmu tasawuf ini, saya sudah punya pengalaman rohani yang sangat luar biasa. Saya mampu menembus 7 petala langit, mampu saya menembus Sidratul Muntaha, bisa saya sampai kepada Baitul Ma'mur, Raf-Raf dan Al-Mala'il A'la. Nah, ketika pengalaman-pengalaman rohani kita itu ya sudah sampai kepada langit yang ketujuh Sidratul Muntaha, lalu ada teman kita sudah 1 tahun, sudah 3 tahun dia berzikir, sudah mengamalkan kajian tahun ini, tapi dia sama sekali tidak punya pengalaman. Ketika teman kita tidak punya pengalaman, lalu kita punya pengalaman walaupun 3 bulan, kadangkala
pengalaman rohani yang ada pada diri kita itu, itulah sebenarnya juga menjadi batu penaruang, batu licin yang membuat kita ini ujub dan takbur. Sehingga orang yang tidak punya pengalaman rohani, kita sangka dan kita kira bahwa mereka itu belum sampai kepada Tuhannya. Jadi bahasanya orang torikat juga selalu tertipu dengan amaliyah-amaliyahnya. Sebenarnya Bapak Ibu, ya, kenapa terjadi ada pengalaman rohani bagi seseorang ketika seseorang itu berzikir? Dalam pandangan Ustadz Bapak Ibu, ya, ketika seseorang itu diberikan Allah pengalaman rohani, sebenarnya pengalaman rohani yang terjadi pada dirinya untuk mengeluarkan kebimbangan dan keraguan-raguan yang ada di dalam hatinya. Sehingga dengan pengalaman rohani itu merupakan menjadi bukti dan dalil kebenaran bagi dirinya terhadap ilmu yang dia pelajari. Sebab dia baru yakin, baru dia percaya ilmu ini setelah dia mengalami suatu proses rohani. Dan kalau tidak terjadi proses pengalaman rohani bagi dirinya, maka dia belum yakin dengan ilmu yang dia pelajari itu. Makanya pengalaman rohani bagi seseorang tadi itu sebenarnya, ya, karena masih ada kebimbangan dan keraguan di dalam hatinya. Karena Allah itu ya'lamu ma fi qulubikum, Allah mengetahui yang tersurat dan yang tersirat di dalam hati dan rohani seseorang. Ketika seseorang dibimbang dan ragu dalam pandangan Allah, ketika seseorang itu ragu dia dengan ilmu yang dia pelajari, benar atau tidaknya, karena Allah Maha tahu di situ, maka Allah berikan pengalaman rohani bagi dirinya. Jadi pengalaman rohani itu sebenarnya mengeluarkan kegelapan yang ada di dalam hatinya dan memasukkan nur petunjuk ke dalam rohaninya tadi itu. Jadi bagi mereka, bagi orang yang duduk di makom torikat, pengalaman rohani itulah dalil dan bukti bagi dirinya. Bagi orang yang sudah sampai pada paham hakikat, sebenarnya pengalaman rohani itu Allah berikan kepada dirinya karena dia masih bimbang dan ragu terhadap ilmu yang dipelajarinya. Jadi jangan kita, ya, tergelincir dengan pengalaman rohani kita sehingga kita menjadi ujub. Bukti ujubnya, teman yang tidak punya pengalaman rohani kita kira dan kita sangka dia itu belum sampai. Dan orang yang punya pengalaman rohani itulah orang yang sampai. Sebenarnya cara berpikir memahami peristiwa itu adalah satu hal yang salah. Makna hakikat yang sebenarnya Bapak Ibu, ya. Orang yang telah yakin dengan Allah, bahwa Allah cuma wujud satu-satunya, tidak ada wujud yang lain selain daripada Allah, maka bagi dirinya ketika dia berzikir, apakah diberi Allah namanya pengalaman rohani atau tidak diberi Allah kepada dirinya pengalaman rohani, dia tetap yakin istiqomah bertuhan kepada Allah itu. Bukti dia yakin tadi. Dia tetap sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan Allah dikerjakannya, apa yang dilarang Allah ditinggalkannya. Sehingga rohaninya itu betul-betul merasakan kenikmatan selalu hidup bersama Allah tadi. Kenapa bagi dirinya? 1000 dalil diantarkan, ya, kepada dirinya. Dia tetap yakin bahwa Allah itu Rabb-nya, dia tetap yakin Allah itu akhir kesudahan dari perjalanan hidupnya. Nah, sebenarnya bagi orang yang sudah paham duduk di makrifat, bukti yang mana yang mesti kita munculkan lagi? Dalil yang mana yang mesti ketahui lagi? Bukankah Allah itu adalah sebagai bukti yang sebenarnya? Bukankah Allah itu sebagai dalil yang sebenarnya? Kalau Allah sebagai bukti dan dalil yang sebenarnya, maka bagi dirinya cukuplah Allah itu sebagai bukti bagi dirinya. Maka Allah menjelaskan, wa kafa billahi syahida. Cukuplah aku ini menjadi bukti dan dalil bagi dirimu, kata Tuhan. Bahwa kamu memandang itu karena basirku. Kamu mendengar itu karena sami'ku. Kamu berkata itu karena kalamku. Karena dirimu itu la haula wa la quwata illa billah. Nah, jadi orang yang sudah duduk di makom hakikat,
Dia tidak butuh pengalaman rohani ya bagi dirinya. Karena cukup bagi dirinya Allah itulah sebagai dalil, Allah itulah sebagai bukti kebenaran yang sesungguhnya. Makanya dia yakin apa yang Allah sampaikan kepada dirinya. Apa kata Allah? Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Kalau Allah menjelaskan bahwa Allah itulah akhir kesudahan perjalanan hidup kita, karena memang kita ini Allah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dirimu itu asalnya daripada aku, pasti satu saat pulang dan kembali kepada aku. Maka ketika dia yakin akan hal itu, maka dia buktikan keyakinannya itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka sempurnalah keimanannya itu dengan iman yang isbatul yakin, sehingga tampak keimanan itu dalam bentuk ketakwaannya kepada Allah, nampak ketakwaannya itu kepada Robnya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Inilah orang yang sudah terhubung ruhaninya kepada Allah, yang disebut namanya hablum minallah, dan orang yang sudah terhubung rohaninya kepada sesama manusia yang disebut namanya hablum minannas tadi itu. Makanya Allah memberi suatu jawaban seperti ini kepada kita. Apa kata Allah? Man amila solihan min zakari au unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik daripada kaum laki-laki maupun daripada kaum perempuan, lalu dia yakin bertuhan kepada aku. Dia tidak bimbang dengan jaminan aku. Tidak ragu dia dengan janji aku. Benar-benar dia yakin dengan kemampuan aku bahwa aku ini Robnya. Lalu dia istiqomah. Melaksanakan perintahku dan menjauhi semua larangan aku. Maka aku akan berikan kepada dirinya kehidupan ya, yang lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Aku mudahkan lisannya untuk mengingat aku. Aku mudahkan hatinya untuk senantiasa rindu bermanja-manja dengan aku. Aku mudahkan rohaninya untuk senantiasa bermusyahadah dengan aku. Sehingga dia mampu merasakan melihat dan menyaksikan kewujudan aku yang sudah menjadi rahasia dirinya. Maka ketika itu Allah katakan apa? Aku akan memberikan balasan yang terbaik dari setiap amal yang dia lakukan, kata Allah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Aku pasti memberikan balasan yang terbaik dari setiap amal yang dia kerjakan. Andai kata amal yang kita lakukan ini Bapak Ibu, amal kita banyak cacatnya, amal kita banyak aibnya, amal kita banyak kurangnya. Namun karena kita beramal, menunjukkan keimanan kepatuhan kita kepada Allah, Allah tetap selalu akan membimbing dan menuntun kita itu ke dalam rahmatnya. Maka disitulah rahasianya, ya, bahwa dia senantiasa dibimbing dan dituntun oleh Rabb-Nya. Orang yang dibimbing dan dituntun oleh Rabb-Nya itu salah satu bahwa dia termasuk orang pilihan. Bukankah Allah selalu mengingatkan kita semua? Famay yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Maknanya, barang siapa yang aku beri di hidayah dan petunjuk, itu bukti bahwa dia aku pilih dia sebagai orang pilihan. Kalau Allah sudah memilih kita sebagai orang pilihan, Allah sudah memenang kita sebagai kekasihnya, insya Allah sampai akhir kesudahan hidup kita, 1000% kita ini adalah kekasih daripada Allah. Tapi ingat kata Allah, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Siapa yang tidak aku tunjuk, tidak aku pilih dia sebagai kekasih aku, kata Allah, kemanapun dia pergi, minta hidayah dan minta petunjuk, maka tidak ada seorang wali pun yang mampu memberi hidayah dan petunjuk. Karena wali yang mursyid itu Bapak Ibu bukan tuan guru. Wali yang mursyid itu bukan tuan imam. Wali yang mursyid itu bukanlah khalifah. Wali yang mursyid itu bukan syekh.
Akan tetapi yang dikatakan wali mursyid itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah itulah sebenar-benarnya wali mursyid. Disitulah rahasianya Allah itu sebagai Al-Hadi. Al-Hadi itu maksudnya Allah itu adalah sumber pemberi hidayah dan petunjuk. Makanya Allah menjelaskan tentang kewalian dirinya. Apa kata Allah? Allah waliyul mu'minin, Allah waliyul muttaqin, Allah waliyul muhsinin. Allah waliyul lazina amanu yukhriju minaz zulumati ilan nur. Aku adalah wali bagi orang yang beriman. Aku wali bagi orang yang bertakwa. Aku wali bagi orang-orang yang berbuat baik. Karena aku ini adalah wali bagi orang yang beriman dan bertakwa dan orang yang berbuat baik, yukhrijuhu minaz-zulumati ilan nur. Maka akulah yang mencabut, aku yang akan mengeluarkan. Andai kata di dalam hatinya itu ada hijab di dalamnya, aku yang mencabut hijab itu, lalu aku masukkan nur hidayah ke dalamnya. Bukti Allah masukkan nur hidayah ke dalam hati setelah dicabut Tuhan. Hijab yang bersarang, yang tertancap di dalamnya, maka hati yang telah mendapat hidayah yang petunjuk, hati ini akan selalu menyuruh lisan, kalau bicaranya pasti bicara yang baik. Dia akan selalu menyuruh mata memandang yang baik. Dia selalu menyuruh telinga dengar yang baik. Dia selalu menyuruh akal pikir berpikir yang baik. Dia selalu menyuruh tangan dan kaki meraih dan melangkah kepada yang baik. Itulah bukti bahwa hatinya itu telah mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah. Inilah yang dikatakan oleh orang tua kita, yang zohir ini menunjukkan yang batin. Apa maknanya? Yang zahir menunjukkan yang batin. Tubuh ini dia berimam kepada hati. Apa yang diperbuat oleh tubuh itu sebenarnya cermin daripada hati. Itu sebenarnya kenyataan daripada perbuatan hati. Makanya dikatakan yang zahir menunjukkan yang batin. Kalau dibahasakan dengan bahasa imam dan makmum, tubuh inilah sebagai makmumnya, hati itu sebagai imamnya. Maka tubuh berimam kepada hati. Kalau tubuh berimam dia kepada hati, lalu hati berimam kepada siapa? Hati dia tetap berimam kepada Allah. Nah, itulah rahasianya bahwa orang yang mendapat petunjuk itu senantiasa dia istiqomah, sami'na wa ta'na dalam hidup kita ini. Tapi juga sebaliknya Bapak Ibu. Orang yang tidak ada anugerah hidayah dan petunjuk Allah kepada dirinya. Orang yang tidak dipilih Allah sebagai kekasihnya. Maka hatinya juga akan selalu mulutnya kalau berkata-berkata yang tidak baik. Hati ini akan selalu menyuruh pandangannya, matanya selalu memandang yang tidak baik. Hatinya selalu akan menyuruh akal pikirnya berpikir yang tidak baik. Itulah tanda hati yang dalam keadaan zulumat, tanda hati yang sedang dipermainkan oleh nafsu, oleh dunia dan akal pikirnya. Apabila hati ini telah dipermainkan oleh nafsu, dunia dan akal pikirnya, maka itu tandanya rohani kita tadi, hati kita itu telah diremot oleh namanya syaitan tadi itu. Disitulah dia menjadi tentara-tentara syaitan, di mana syaitan itu menguasai akan dirinya tadi. Maka ingatlah apa yang disampaikan oleh Rasul. Inna syaitana yajril insan majrid dam. Sesungguhnya syaitan itu ada di dalam diri manusia, sebagaimana darah yang mengalir di dalam uratnya. Mana syaitan yang ada di dalam diri manusia? Itu yang disebut namanya dengan nafsu. Ya. Makanya nafsu itu adalah syaitan yang ada di dalam diri manusia. Kalau dibawa secara zohirnya, itulah darah. Ketika darah itu menghantarkan dia kepada akal pikir, ya, maka situlah memuncak namanya emosi tadi itu. Itulah menunjukkan bahwa sifat nar sebenarnya. Mungkin begitu Bapak ya dalam memahaminya. Tidak semua eh, orang yang berzikir mesti ada pengalaman, ya. Nah, andai kata ada pengalaman, itu karena Allah menambah keyakinan yang ada di dalam hatinya, supaya ilmu yang dipelajari itu makin mantap. Tapi bagi orang yang sudah mantap keyakinannya, dia tidak butuh pengalaman-pengalaman rohani, karena bagi dirinya cukuplah Allah sebagai bukti,
cukuplah Allah sebagai dalil, cukuplah Allah sebagai kebenaran kepada dirinya. Ya, mungkin itu Bapak hal yang pertama. Yang kedua tadi Ustaz apa? Lupa. Yang kedua apa pertanyaannya tadi? Ini apakah seseorang yang dalam berzikir tidak pernah mengalami peristiwa atau pengalaman rohani, namun sudah benar-benar yakin bahwa diri ini sejatinya adalah wujud Allah dan tetap yakin akan hal tersebut dalam menjalankan semua amal ibadah dan semua aktivitas dalam hidup ini, apakah keyakinan tersebut sudah benar atau masih keliru, Pak Ustadz? Oh, iya itu udah benar. Makanya Bapak Ibu ya, Allah katakan dengan bahasa begini. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah lah yang membuat hatimu itu cinta dengan keimanan dan Allah pula lah yang membuat keimanan itu selalu tertancap dan tertanam di dalam rahasia hakikat dirimu. Rupanya proses iman itu bukan prosesnya kita. Proses iman itu maksudnya Allah menanamkan nur rahasia dirinya ke dalam rahasia diri kita. Dengan nur rahasia diri Allah yang Allah tanamkan ke dalam rahasia diri kita, maka disitulah munculnya suatu keyakinan tadi itu. Makanya Allah katakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat hatimu itu cinta dengan keimanan, dengan aku, kata Allah. Lalu aku pula lah yang menanamkan keimanan itu benar-benar tertancap di dalam rahasia hakikat dirimu. Jadi iman itu maunya Allah. Ya. Iman itu tuh kehendaknya Allah. Walaupun dia tidak belajar apa-apa, pendidikan formal dan lain sebagainya. Ya. Tapi ketika Allah sudah memasukkan rahasia nur dirinya ke dalam hati hamba yang dia pilih, maka ketika itulah seorang hamba tadi itu yakin dengan isbatul yakin bahwa yang memberi hidayah dan petunjuk itu adalah Rabb-Nya. Satu contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana Rasulullah itu yakin bahwa Allah itu Rabb-Nya? Dari mana Rasulullah itu percaya bahwa malaikat Jibril itu adalah utusan Allah untuk memberi petunjuk kepada dirinya, menghantarkan wahyu kepada dirinya. Sementara yang menanamkan keyakinan ke dalam hati Nabi itu nggak ada siapa-siapa. Ya. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, pamannya meninggal. Tapi dari mana Rasulullah itu yakin dan percaya bahwa Allah itu Rabb-Nya? Dari mana Rasulullah itu yakin bahwa malaikat itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada dirinya? Kalau bukan Allahnya yang menanamkan keyakinan itu di dalam hati daripada orang yang dia pilih tadi itu. Ya. Makanya iman itu maunya Allah. Nah, cuma dalam bahasa hakikat, dalam bahasa syariat, walaupun iman itu tidak pernah bisa diolah, tapi olahlah keimanan itu supaya muncul juga keyakinan di dalam hati di samping keyakinan yang telah ada sebelumnya. Ya. Walaupun iman itu tidak pernah bisa diolah, ya, karena itu maunya Allah, maka olahlah keyakinan tadi sehingga bertambah paham dan yakin kita dengan Allah di samping keimanan yang telah ada di dalam diri kita. Jadi hakikatnya Bapak, setiap manusia ini itu telah memiliki fitrah ketuhanan. Siapapun dia. Apakah dia terlahir dari seorang ibu ya, yang Muslim, Hindu, Buddha, Nasrani, Konghucu. Setiap anak yang lahir itu sudah memiliki sifat kefitrahan tentang ketuhanan tadi itu. Jadi tidak ada orang yang tidak yakin, tidak ada orang yang tidak percaya, tidak ada orang yang tidak bertuhan kepada Allah. Kalau ada orang yang tidak yakin dan tidak percaya dan tidak bertuhan kepada Allah, ya,
itu sebenarnya karena egonya saja sebenarnya. Satu bukti saja, ketika seseorang itu naik kapal air, naik kapal bot, kapal tanker dan lain sebagainya, ketika terjadi namanya tabrakan, kecelakaan, kapal tadi tenggelam, kapal tadi itu terbalik, terbakar dan lain sebagainya, ya, pada saat itu, ya, siapapun yang ada di depannya, apakah ada namanya pelampung atau papan, apakah ada temannya yang meninggal dunia di situ, dia tetap ya bergantung kepada apa yang ada di depannya untuk menyelamatkan dirinya. Ketika itu dia yakin di situ ada Tuhan di situ, ya. Sebagai bukti dia yakin kepada Tuhan, disitulah sebenarnya ya apapun yang ada di depannya tadi itu, disitulah dia menanamkan suatu keyakinan, minta dia kepada Tuhannya bagaimana dia bisa selamat daripada musibah itu sebenarnya. Walaupun dia memegang apa namanya tali kapal yang tenggelam, dia tahu bahwa itu tidak akan bisa menyelamatkan dirinya, tapi dia tetap juga bersandar di situ. Bagaimana dia bisa selamat daripada musibah itu. Jadi manusia ini sebenarnya telah memiliki sifat ketuhanan. Apa buktinya? Ketika ruh itu belum dibungkus oleh tubuh jasmani, ruh itu belum dibungkus lagi ya dengan tubuh yang zohir, maka ketika itulah Allah ya bertanya kepada kita ini, mengambil sumpah kepada sekalian ruh. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Aku ini Tuhanmu. Lalu apa kata sekalian ruh? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Rabbku, Engkau adalah Tuhan kami, dan kamilah yang bersaksi. Maka ketika itu kita sebenarnya sudah berbaikat di hadapan Allah, kita sudah bersumpah dan berjanji setia di hadapan Allah. Ya. Disitulah awal mulanya kita bermakrifat. Disitulah awal mulanya kita bersyahadat dan bersaksi. Apa kata kita? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Maka ketika itu Allah juga mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan aku. Inilah yang dikatakan dalam pemahaman ilmu tauhid bahwa syahadat tauhid dan syahadat Rasul itu sebenarnya diri yang zohir menyatakan diri yang batin menyatakan diri yang zohir. Siapa diri yang zohir? Siapa diri yang batin? Diri yang zohir adalah Muhammad. Maka Muhammadlah menyatakan diri yang batin yang bernama Allah. Sedangkan diri yang batin yang bernama Allah juga menyatakan bahwa Muhammad itu adalah kekasihnya. Maka disitulah dikatakan Allah juga menyaksikan bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusannya tadi itu. Nah, inilah tandanya bahwa kita itu sudah yakin bertuhan kepada Allah sebelum terbentangnya alam dunia, sebelum kita lahir melalui rahim ibu kita. Kita sudah memiliki namanya sifat ketuhanan itu. Kita sudah berbaik di hadapan Allah. Maka Allah ingin minta bukti dari setiap apa yang kita buktikan di hadapan Allah pada saat roh itu belum dibungkus oleh tubuh jasmani. Buktinya kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ingin melihat bukti kamu bertuhan kepada aku. Maka aku ciptakan dunia, aku zahirkan alam syahadah. Sebenarnya aku ciptakan alam dunia dan alam syahadah. Aku ingin melihat, kata Allah, siapa yang paling sempurna imannya. Siapa yang paling baik Islamnya. Siapa yang paling bagus tauhid dan makrifatnya. Apakah dia masih bertuhan kepada aku atau dia sudah bertuhan kepada dunianya. Dia sudah bertuhan kepada nafsunya. Dia sudah bertuhan kepada akal pikirnya, kata Allah. Maka orang yang sudah tertanam nur ma'rifat di dalam dadanya, dia tetap bertuhan kepada Allah sebagai pemilik dunia, nafsu, dan akal fikir itu. Dia tetap istiqomah, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Maka orang yang istiqomah lah yang mampu memahami akan rahasia Tuhan,
pada alam dan pada dirinya. Inilah jawaban Allah. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjukku, maka aku berikan dia hidayah dan petunjuk selalu, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana. Kami bentangkan jalan-jalan petunjuk kami kepada dirinya. Di situlah letaknya Allah membimbing dan menuntun kita ini. Jadi kesimpulannya, apa yang Bapak sampaikan sebagai bentuk suatu pemahaman yang muncul di dalam ruhani dan diri Bapak itu suatu hal kebenaran. Itulah sebenarnya Pak. Itulah yang sudah benar dalam pandangan Ustadz terhadap apa yang Bapak pahami ini. Tinggal kita istiqomah, tinggal kita membuktikan saja lagi dalam kehidupan. Yang penting dalam bahasa Ustadz, tidak boleh kita mengaku-ngaku. Ya, ya. Apakah kita sudah tahu ilmu makrifat, kita sudah tahu namanya ilmu takwa, kita sudah tahu namanya ilmu iman, ya, kita sudah tahu namanya ilmu yakin, tapi ketika itu kita tidak boleh menyata-nyatakan itu di hadapan siapapun. Ya. Cuma kita memahami dan menyadari kalau kita dah paham namanya iman, buktikan aja lah iman itu. Kalau kita dah paham ilmu takwa, buktikanlah takwa itu. Kalau kita sudah dapat ilmu ma'rifat kata buktikanlah bahwa kita sudah mendapat ilmu ma'rifat. Sampai-sampai Allah mengingatkan kita ini supaya tidak ada pengakuan. Apa kata Allah? Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqah. Janganlah kamu memandang, menganggap bahwa dirimu itu telah bersih, telah suci, telah fitrah, telah bermakrifat, telah mengenal aku. Akulah yang lebih tahu siapa yang suci, siapa yang bersih, siapa yang beriman, siapa yang bertakwa, siapa yang bermakrifat kepada aku. Makanya ketika Allah memberikan suatu statement kepada hambanya, ketika itu kita mesti menyentak dan menilik ke dalam diri. Ya. Sebenarnya ilmu ini bukan untuk diperdebatkan, ilmu ini bukan untuk didebatkan dalam bahasa siapa yang tinggi, siapa yang dangkal, siapa yang dalam, siapa yang tidak dalam. Ilmu ini hanyalah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu kita ini Bapak Ibu bukan ilmu retorika, kita pandai berkata, berbahasa, menyusun kata, tidak seperti itu. Ilmu kita ini nampak dalam bentuk amaliyah kita sehari-hari. Kalau kita sudah mengenal akan Allah, sudah yakin kita satu saat kita akan mati dan kembali kepada Allah, maka nampak buktinya. Kalau selama ini kata Ustadz, kita memiliki sifat harimau, setelah kita mengenal Allah, setelah kita yakin dengan Allah, maka yang muncul itu hanyalah sifat Hello Kitty saja yang ada dalam diri kita. Sifat kucing, meong, ngapi-ngapi, saya manjo. Ya, jadi nampak buktinya sama istri, nampak buktinya sama suami, nampak buktinya sama anak, sama tetangga, sama menantu dan sebagainya. Itulah buktinya itu bahwa hidup ini berbuat baik sajalah lagi itu. Itulah buktinya. Kesimpulannya, kalau kita berbuat baik kepada anak dan istri, dia sama berbuat baik kepada diri sendiri. Berbuat baik pada diri sendiri, dia sama berbuat baik kepada Allah. Kalau kita zolim kepada suami, zolim kepada istri, zolim kepada anak, udah sama kita zolim kepada diri sendiri, zolim kepada diri sendiri, itulah bukti nyatanya zolim kepada Allah. Bukankah kita ini wujud memandang nyatanya akan diri Allah itu? Ini yang Allah katakan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, perbuatan baikmu itu akan kembali kepada dirimu. Jika kamu berbuat jahat, perbuatan jahat itu juga akan berpulang dan kembali kepada dirimu. Maka jaga dan peliharalah Allah. Untuk menjaga dan memelihara Allah, jagalah diri, menjaga diri, dia sama menjaga dan memelihara Allah. Zulim kepada diri, dia sama berbuat zulim kepada Allah itu. Maka orang yang mampu menjaga dan memelihara dirinya, tentu adalah orang yang telah mengenal akan Robnya, yang telah menjadi rahasia dirinya. Inilah orang yang sebut namanya insan kamil mukamil, hidupnya rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Karena yang terpandang itu adalah Allah. Ya, jadi apabila terpandang Allah pada anak, terpandang Allah pada suami, terpandang Allah sama istri, tak ada keluar namanya kata-kata kucing, kata-kata ayam, tidak ada. Bahasa ustaznya menyemenyi itu tidak ada lagi itu. Mungkin Bapak Ibu tak paham menyemenyi, Ustaz paham menyemenyi.
Begitu, Pak. Mungkin itu, Pak. Ada haus Iya, juga ya. aku. Terima kasih banyak atas bimbingan Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله